Perkenalkan, saya Rifa Octaviadi, kelas 2D, program studi akuntansi manajerial di nama kampusnya Politeknik Negeri Samarinda. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu database atau akses yang sudah saya kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tabel, query, form, dan ini sebenarnya namanya report wizard ya, cuman aku namain ini. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan ada 4 kategori di sini. Oh ya, saya klarifikasi dulu. Ini file saya no copy paste. No copy paste. Karena saya punya bukti. Buktinya adalah dari sini ini saya mencoba semua rumus yang saya kerjakan, error atau enggaknya. Jadi saya buat backup biar semisal error dan nggak sesuai rumusnya yang ada di dalam akses, saya bisa melanjutkan file yang tidak error. Jadi nggak bingung gitu loh mau mengerjakan atau mau mengkoreksi mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dikoreksi. So, ini bukan copy paste. Ini file saya sendiri. Kenapa nggak buat ulang? Karena saya udah, aduh gimana ya, udah lupa-lupa ingat gitu prakteknya. Cuman saya ngerti cara ngerjainnya. So, langsung saya aja. Yang pertama ada table. Nah, table ini sendiri itu adalah kayak fondasi atau jembatan utama untuk pengerjaan dalam sebuah project akses. Jadi kalau ada tugas kayak saya ini, kalau nggak ada tabelnya yang ini, saya nggak bisa ngerjain tugas. Saya nggak tahu mau ngerjain apa karena nggak ada table, nggak ada pondasi utama, nggak ada datanya apa yang mau dikerjain. Jadi itu yang pertama, table itu adalah pondasi utama untuk pengerjaan dalam suatu project di database akses. Yang kedua, aduh, nah ini query. Query ini tempat menyaring data. Contohnya seperti ini. Ini kan query transaksi pelanggan. Jika kita masukkan nama saya, Rifa Octaviadi, maka muncul data saya sebagai pelanggan. Jadi, query itu kayak tempat menggabungkan sebuah data atau menyaring data. Contohnya, di tabel pelanggan, itu kan tidak ada ini ya, tidak ada tanggal transaksi. Nah, di sini tidak ada ID transaksi. Pas masuk query, itu datanya jadi digabung menjadi satu. Yang pertamanya nggak ada tanggal transaksi yang ini, jadi ada tanggal transaksi. Jadi lebih detail. Menyaring data itu apa? Contohnya seperti saya tadi. Mungkin saya contohin ulang. Yang ini ya. Nah, saya masukin nama teman saya, menyaring data. Contohnya, di tabel pelanggan. Nih, di tabel pelanggan ini kita ada banyak ya datanya. Data pelanggannya, nama pelanggannya. Jadi, biar nggak pusing-pusing kita mau nyari nama pelanggannya siapa yang mau kita cari. Jadi, kita saring datanya menjadi query. Akhirnya kita pilih salah satu yang ingin kita mau. Contohnya kita pilih my bestie. Anjay, my bestie. Enggak sih. Ya, teman aja lah. Firdaus. Kok segitu? Firdaus. Yakuta. Nah, jadinya gitu. Query ini ada banyak ya manfaatnya. Menyaring data, menggabungkan data, masukkan rumus juga bisa. Terus dia nanti akan ada hubungannya bersama form sama ini. Tapi kita lanjutkan dulu ya. Yang pertama ada form. Pertama ada form lagi, maksudnya form. Dan yang pertama itu form layanan. Nah, form ini gunanya untuk apa? Form ini gunanya untuk mengganti data atau memasukkan data baru. Atau kita bisa lebih lebih bisa mengotak-ngatik gitu ya, karena banyak di sini macam-macamnya. Contoh, saya ingin mendesain. Nah, di sini banyak sekali tombol yang kita bisa masukkan untuk memasukkan data ke form ini. Jadi, form ini tempat menjalankannya data, sekaligus ada spesialnya seperti command button. Di sini ada command button, ada text box dan label. Dan ini masih banyak ini. Ini masih banyak ini. Ini form tuh kunci, satu-satunya kunci untuk menjalankan data tersebut. Sebenarnya saya mau kasih contoh ya, cuman takutnya error karena saya masih agak bingung-bingung cara ngisi datanya. Mungkin kita langsung praktek. Contohnya saya berikan contoh seperti ini. Kita harus
oh ya, kita butuh data baru ya berarti. Jadi kita tulis dulu data barunya. Nah, nama pelanggannya mungkin kita Playboy Karti karena ini idol saya. Playboy Karti. Wah, kita kasih jalannya jalan apa ya? Kalau di New York tuh nggak tahu deh. Kita kasih jalannya California aja. Jalan California. Nomor teleponnya kita kasih 08 aja. 0812 5401. Kita centang. Semoga benar ya. Nah, apa saya belum ini ya? Kok nggak mau masuk ke sini? Seharusnya dia udah. Coba kita refresh lagi. Takutnya jadi double. Loh, kok nggak mau? Atau harus di close all dulu? Yes. Kita masuk. Nah, berarti saya harus masukkan rumus refresh. Ini kita harus masukkan rumus refresh ke dalam sini. Tapi aku lupa, udah lupa. Saya lupa, mohon maaf ya. Saya lupa untuk masukkan rumus refreshnya itu bagaimana. Nanti kalian bisa cari aja di Google Chat GPT. Jadi biar nggak ribet lagi. Tadi kan kita perlu close all semua ya. Nah, kalau masukkan rumus refresh itu tinggal centang doang, itu udah masuk. Coba saya cari lagi ya. Ya videonya nggak apa-apa lah ya lama. Dia kalau nggak salah di event deh. Udah ada rupa sih. Nantilah saya mencoba ulang lagi untuk mencari rumusnya. Bagaimana cara masukkan rumusnya? Lupa. Nanti lagi lupa. Ini sama aja kayak data pelanggan, tapi dia hubungannya ke sini. Nah, ke sini. Ya sama aja sih, pokoknya sama aja. Buat data baru buat ini. Nah, ini yang paling beda. Ini yang paling beda. Karena ini adalah form utama dari antara tiga ini. Karena ini adalah form transaksi. Jadi kita harus masukkan semua kebutuhan data pelanggan untuk menjadi satu transaksi. Contoh kita masukkan, semoga nggak error lagi ya. Contoh kita masukkan, tadi ada siapa ya? Kita geser dulu sampai ID transaksinya 6. Kalau nggak salah tadi. Berarti kita tanggal transaksinya sekarang. Ini Juni ya. Besok aja deh. Nah, kita masukkan Playboy Kartik. Nggak tahu ya ini kenapa ID transaksinya 7. Mungkin saya ada kesalahan di sini, soalnya kalau ini kan di sini auto number ya. Jadi kalau ini di sini ada data, terus saya hapus lagi, itu dia di sini nggak mau ngulang menjadi 6. Jadi dia tetap lanjut ke data selanjutnya. Nah, itu yang bikin saya benci karena nggak sesuai dengan apa ya, maksudnya nggak sesuai sama nomornya aja sih. Jadi kayak error, sebenarnya nggak error, cuman ya gitulah. Ini nggak sesuai aja sama ID pelanggan sama ID transisinya, biar pas banget. Contoh kita Playboy Karti, kalau nge-laundry kita ambil, kan orang kaya ya rapper, jadi kita ambil yang paling mahal, cuci setrika. Total berat ya nggak usah banyak-banyak, cukup 10 tapi 1 juta kebanyakan. Kita ambil 5 aja. Oke, kita coba enter dulu ya. Nah, jadinya 350.000. Di sini kita ada dua pilihan, cari data atau cetak transaksi. Kalau untuk pertama kita harus cetak transaksi dulu. Sebenarnya ya nggak apa-apa mau cari data atau cetak transaksi dulu. Karena ini dua-duanya beda fungsi. Contoh kita cetak transaksi ya. Oh iya, sebelum cetak transaksi kita harus centang ini dulu. Nah, apakah dia langsung masuk? Ternyata tidak. Ternyata harus di close all lagi. Aduh, ribut. Transaksi. Kita cari ke Playboy Karti. Nah, ini sudah ada. Langsung otomatis. Kita cetak transaksi. Aduh, ini apa lagi? Ini seharusnya sudah ada di sini. Nah, sudah ada di sini. Cuman nggak tahu itu kenapa ada suatu kesalahan tadi ini. Nah, stop all. Oh ya, saya sempat masukkan rumus-rumus gitu dari ChatGPT. Coba kita stop all makro.
Makro name, prompt transaksi, cetak laporan, on click, atau kita coba stopkan dulu. Kita gini aja. Ya, oke. Ini sekalian mencari solusi ya. Maaf menjelasinnya belibet-libet. Nah, report, brief report. Kita ngambilnya di laporan transaksi mingguan. Kita di sini cetak transaksi aja. Cetak transaksi. Oke. Aduh, agak jelek ya kalau memanjang. Kita paskan sama yang Oke, udah. Coba segini aja dulu ya. Nah, jadinya kayak gini. Dan saya nggak tahu kenapa ada sebuah keeroran antara di sini. Nanti saya akan cari tahu lebih lanjut kenapa ada error di situ. Ya, sambil saya rapiin. Oke. Nggak estetik ya. Kita rapiin lagi. Nah, ini buktinya saya copy paste karena saya tahu solusinya. Saya tahu pekerjaannya. Siap. Si paling nggak ini deh. Ini nggak tahu kenapa sering kayak gini ya. No, ya udah. Oke, view. Ini kita abaikan dulu ya. Ini nggak tahu ada apa di sini. Ada yang hilang di sini. Nggak tahu apa yang hilang. Tiba-tiba 7 ya. Itu yang saya benci dari ini. Jadi saya nggak harus bikin ulang. Cuman ya nggak tahu apa sih yang saya hapus di situ. Oke, lanjut ke report. Report ini itu ya semacam akhir dari segalanya. Jadi laporan, ya report itu contohnya kayak laporan akhir dari semua pekerjaan yang kita kerjakan menjadi satu. Anjay, menjadi satu. Contohnya di sini form ini banyak, tapi di laporan itu cukup satu dan itu menjadi ringkasan dalam satu transaksi yang sangat banyak. Contohnya seperti ini. Ini kan simple banget nih. Udah simple banget nih. Ini kenapa lagi? Enggak ini. Nah, tapi ini sebenarnya di soal itu dia tulisannya laporan bulanan. Tapi saya malah ke laporan mingguan buat bikinnya. Jadi ada kesalahan-kesalahan. Ini kenapa sih? Suka banget ada error-error kayak gini. Ada apa gitu. Oh, salah. Kita lebarkan chartnya gini. Karena di sini ada sama dengan orang tua saya bangunnya. What? Tetap. Why? Ada apa? Kenapa tetap? Oke. So easy. Ternyata gitu doang. No. Kita rapiin lagi. Ya udah. Biar kalau mau rapi banget. Ini saya kelakalin di sini. Karena dia jatuhnya paling kiri kan. Oke, udah nggak sih? Ini dekatin lagi. Dekat lagi. Oke, udah. Pas. Ya ini nggak tahu nih. Ini ada apa? Ini ada apa di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, apa mungkin ini ya? Coba kita delete dulu. Nah, oh itu doang. Yes. Itu doang ternyata, astaga. Nah, itu nggak copy paste ya. Saya tahu cara kerjanya. Saya tahu banget. Nah, terus laporan selanjutnya, laporan transaksi ini buat apa doang? Ini buat nyari data pelanggan. Karena transaksi itu sangat banyak ya. Apalagi ini kan cuma praktek. Kalau di dunia kerja itu langsung pasti kan satu hari nggak mungkin satu orang. Pasti lebih dari 10 orang. Ya lebih intinya lebih banyak daripada tugas saya ini. Jadi gunanya untuk apa? Itu jadi data. Contohnya saya ingin Muhammad Mario nih, datanya apa sih kemarin saya lupa nih orang transaksi apa. Jadi kita tinggal cari datanya aja. Nah, udah selesai. Oke, udah gitu doang. So, begitu saja. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, membuat
penonton bingung atau membuat dosen saya bingung menonton video saya karena saya nggak beraturan ya menjelasinnya, tapi di balik nggak beraturannya saya paham dan saya ngerti cara mengerjainnya. Saya nggak copy paste, saya jujur. So, itu mungkin jadi nilai tambahan ya. Ya, segitu saja. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf banget. Ini nggak perfect banget videonya. Dan ini udah jam 4 malam, saya sangat bertele-tele, saya sangat menjelaskan ini kayak udah podcast banget. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di semester depan. Semoga saya IPK-nya di atas 3. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.